Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji, memahami kitab suci Al-Quran. Yang kita baca sekarang juznya juz 16, suratnya surat Maryam, ya. Lalu ayatnya ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Hai Yahya, hai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sekuat tenaga, dengan sekuat kemampuanmu, dengan sungguh-sungguh lah gitu. Wa atainahul hukma sabiyya, dan aku telah memberikan kepada Yahya itu, yaitu ilmu pengetahuan tentang Taurat itu pada waktu dia masih kecil. Loh, masih kecil, umur 3 tahun sudah dikasih kitab Taurat, disuruh mempelajari kitab Taurat. Loh, ini juga ada hikmahnya. Jadi kalau kita umat Islam itu, kalau anaknya sudah umur 3 tahun ya sudah bisa ini diajari baca Al-Quran. Oh, ini Yahya ini langsung diajari Allah belajar Taurat. Kalau kita umatnya Muhammad ya bagaimana juga harus berusaha. Putra-putranya sudah mulai diajari Al-Quran sejak kecil, ya gitulah. Kalau Yahya saja umurnya 3 tahun nih. Wa kana namilatuna wajaka, dan kepada Yahya itu kami beri kasih sayang dari sisiku, dan kesucian itu suci dari dosa. Orang yang maksum, ya Rasul itu maksum, Rasulullah maksum, bebas dari dosa. Nah ini Yahya baru umur 3 tahun sudah dikasih Taurat, disuruh mempelajarinya dengan sesungguhnya dan disucikan Allah dari dosa. Wa kana taqiyya, dan Yahya itu ada orang yang bertakwa, yaitu selalu melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Begitu orang takwa seperti itu. Wa barom biwalidayhi walam yakun jabbaron asiyya, termasuk Yahya itu orang yang berbakti pada kedua orang tua. Nah ini Yahya sudah diajari harus berbakti pada orang tua. Dalam Al-Quran termasuk, di samping kita disuruh menyembah Allah, disuruh birrul walidain, disuruh berbakti kepada orang tua. Itu urutan kedua. Yang pertama kepada Allah, yang kedua yang kepada orang tua, disuruh berbakti kepada orang tua. Jadi Rasul dulu dan Rasul yang paling akhir ajarannya ya boleh katakan sama saja, kepada orang tua harus berbakti lah gitu. Walam yakun jabbaron asiyya, dan Yahya itu tidak menjadi orang yang sombong, tidak sombong, dan juga tidak durhaka kepada Allah, dan juga tidak durhaka kepada orang tua. Nah ini makanya durhaka pada Allah, durhaka pada orang dijejerkan itu. Jadi orang beragama Islam tidak boleh durhaka kepada Allah dan juga tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Sebab ridhonya Allah itu ada di tangan orang tua loh. Jadi kalau orang tua tidak ridho, itu Allah tidak ridho loh. Nah itu, karena itu pada orang tua ya harus berbakti. Kalau sudah tidak ada ya tinggal didoakan gitu. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan Yahya itu juga diberi keselamatan oleh Allah. Keselamatan ya pokoknya semoga selamat, ya, supaya selamat, diberi keselamatan mulai pada waktu lahirnya, ya toh. Wa yauma yamutu, dan pada waktu meninggalnya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada waktu dibangkitkan dari kubur, hidup lagi besok begitu. Wadhkur fil kitabi Maryam, dan ceritakanlah Muhammad di dalam Al-Quran ini, yaitu cerita tentang Maryam. Loh, sekarang ganti, tadi Zakaria lalu Yahya, ya toh, sekarang Allah merintahkan Muhammad supaya menceritakan ceritanya Maryam yang ada
dalam Quran ini. Bagaimana ceritanya? Idzin tabadat bin ahliha makanan syarqiyyan. Ya, ceritanya mula-mula begini nih. Yaitu ketika Maryam itu mengasingkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat, yaitu arahnya ke sebelah timur dari negerinya, dari kampungnya. Jadi Maryam mengasingkan diri dari keluarganya, memisahkan diri dari keluarganya. Fatahot min dunihim hijaba. Kemudian Maryam itu memasang hijab. Hijab itu maksudnya ya pembatas lah daripada orang lain. Jadi memisahkan diri dengan orang lain lalu diberi batas, itu hijab itu begitu. Dalam posisi dia ada di tempat yang terkhusus tadi ya, sudah dibatasi diri jauh dari orang-orang lain itu. Lalu Allah berfirman, wa arsalna ilaiha ruhana. Kami mengutus rohku, yaitu malaikat Jibril, kepada Maryam. Oh, ini Allah mengutus Jibril untuk mendatangi Maryam. Pasamas salah laha basyaron sawiyah. Maka pada waktu datang kepada Maryam itu, Jibril itu menampakkan diri sebagai seorang yang mulia, yang sempurna. Apa maksudnya? Jibril kalau lalu ditampakkan sebagai orang yang ganteng, yang bagus, yang sempurna, supaya Maryam tidak takut, itu masalahnya. Tapi kalau datang orang kekar atau macam-macam menyakutkan, itu kan Maryam bisa takut itu. Makanya Allah sudah bijaksana itu, yang diutus itu pada Jibril, tapi ditampakkan sebagai manusia yang bagus lah begitu, sehingga Maryam tidak takut begitu. Lalu berikutnya, qalat ini a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Maka berkatalah Maryam kepada Jibril yang berupa manusia tadi, ini sesungguhnya aku ini a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah yang maha kasih sayang, yang Allah yang maha pemurah, dari kamu. Ya, in kunta taqiyya, kalau kamu itu seorang yang takwa. Nah, kalau tidak minta perlindungan pada Allah, bisa diganggu setan nanti, bisa nanti seperti kasusnya Siti Zulaikha itu, nah, gitu kan, sama Yusuf itu. Nah, makanya Maryam ngomong, sungguhnya aku berlindung pada Allah dari kamu, ya, supaya kamu gak ganggu saya, begitu maksudnya itu. Kalau kamu itu memang orang-orang yang bertakwa, kalau orang kamu bertakwa, mesti kamu tidak ganggu saya, kan begitu maksudnya itu. Qala innama ana rasulur rabbik. Lalu Jibril yang berupa manusia itu berkata kepada Maryam, innama ana, sesungguhnya aku itu hanyalah rasulur rabbik, aku ini utusan Tuhanmu, ya Tuhan Allah itu. Apa diutus untuk apa? Li ahaba laki gulman zakiyya. Aku diutus Allah untuk memberitahu kepadamu bahwa kamu akan diberi seorang laki-laki yang suci. Maksudnya akan diberi anak, ya, akan diberi anak yang suci. Nanti akhirnya anaknya itu jadinya ya Isa itu. Kalau Maryam itu ditanya nanti. Qalat anna yakunu li gulamun. Lalu Maryam menjawab, bagaimana bisa terjadi atau bagaimana mungkin li gulamun, aku akan mempunyai seorang laki-laki, walam yang sasni basarun, padahal belum ada seorang pun yang menyentuh aku, artinya belum menikahi aku, lalu kami hidup bersuami istri, belum alami seperti itu. Walam aku bagiya, dan aku sendiri bukan pelacur loh, aku bukan pelacur yang mau dengan laki-laki yang lain, begitu, tidak mau loh, bukan itu aku. Qala kadzaliki maka Jibril berkata, demikianlah
lahirnya seorang anak tanpa ayah melalui rahimmu. Nah ini sudah diberitahukan bahwa Maryam akan mempunyai seorang anak yang namanya nanti Isa itu, nah, gitu, tanpa melalui perkawinan dengan orang, atas kehendak Allah saja. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Allah berfirman, Allah Tuhanmu berfirman, katanya apa firmannya itu? Hal ini maksudnya menjadikan kamu punya anak ya tanpa melalui perkawinan itu bagi Allah itu suatu yang mudah itu. Allah katakan itu mudah bagiku. Walinas alahu ayatan linas warahmah. Dan kami hendak jadikan ia, Isa nanti maksudnya, sebagai bukti kekuasaanku kepada para manusia. Nah, Maryam tidak punya suami tapi punya anak. Nah itu atas kehendak Allah. Nah ini Allah ingin buktikan kepada manusia. Lah aku ini loh kekuasaan seperti itu gitu. Warahmatan mina, dan juga itu sebagai rahmat dari aku. Jadi lahirnya Isa itu sebagai rahmatnya Allah kepada Maryam. Walaupun Maryam tidak punya suami kan begitu. Wakana amrom maqdiya. Ya, penciptaannya yaitu penciptaan Isa itu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Memang Allah sudah menetapkan itu. Mau menciptakan Isa melalui proses itu tadi. Maryam yang suci, belum pernah kawin dengan siapapun, tapi punya anak gitu loh. Itu sudah ketetapan Allah itu. Fakamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Maka akhirnya Maryam itu hamil, ya. Maryam mengandung, yang dikandungnya itu ya Isa itu. Lalu ia mengasingkan diri, ya, dengan membawa yaitu kandungan Isa tadi, makanan qasiyya, jadi dua suatu tempat yang jauh dari keluarga, mengasingkan diri, sudah hamil lalu mengasingkan diri. Fa'aja'ahal makhadhu ila jid'in nahlah. Maka memaksanya, maksudnya Maryam terpaksa mengalami rasa sakit karena melahirkan, ya sudah ngelarani nek cara Jawa, sudah mempunyai perasaan mau melahirkan, perasaan sudah sakit itu. Nah posisi seperti itu, lalu ia mendatangi ke sebuah pohon kurma untuk berpegang, ya untuk menahan diri lah, rasa sakit mau melahirkan, lalu datangi pohon kurma, dipegang pohon kurma itu. Lalu dia berucap, qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiyya. Maryam berkata, wah seandainya aku celaka aku, seandainya aku mati sebelum ini. Nah, maksudnya mati sebelum hamil yang tanpa suami tadi, maksudnya begitu. Seolah juga malu juga rupanya dia itu. Jadi seandainya aku mati sebelum ini, sebelum kejadian hamil itu, wa kuntu nasyan mansiyya, maka aku adalah sebagai manusia yang hina dan tidak dikenal orang dan akan dilupakan orang. Nah, kalau sekarang kejadian seperti ini orang tahu semua, nah begitu nanti kan ya mau mengejek paling tidak kan begitu. Jadi maunya seolah-olah menyesali, tapi ya bagaimana, itu kehendak Tuhan, tidak Allah, ya sudah harus menerima, akhirnya akan begitu. Fanadaha min tahtiha, maka kemudian Jibril itu manggilnya dari bawah posisi Maryam itu. Nah ini Maryam agak tempatnya tinggi itu, Jibril dari tempatnya agak rendah, lalu memanggil Maryam, ala tahyani. Nah ini kalau tahyan itu karena perempuan yang seru, kalau laki-laki la tahyan. Nah ini kalau perempuan la tahyani. Kamu jangan sedih, Maryam. Qad ja'alaka rabbuki tahtaki sariyah.
Allah telah menjadikan ya di bawahmu itu ada anak sungai. Nah, ada anak sungai. Jadi kebetulan di bawah itu sudah ada anak sungai di mana Maryam berada itu tadi, ada di pegangan dengan pohon kurma itu tadi. Wahuyi ilaiki bisitin nahlati, maka goyang-goyangkanlah ke arahmu batang kurma itu. Tusafit alaiki rutoban janiyah, kamu goyang-goyangkan, kalau cara Jawa dirok itu, dipegang lo goyang-goyangkan begitu, pohon itu digoyangkan itu, lalu nanti maka buah yang di atas itu akan berguguran jatuh kepadamu, ya, buah kurma yang matang dan siap dipetik. Nah, jadi Allah sudah menyediakan itu. Dia datang di batang kurma, ada sungainya, nah itu seolah-olah sudah menyiapkan kalau Maryam melahirkan, itu posisinya minum sudah ada, makanan sudah ada. Itu Allah yang punya kehendak seperti itu. Jadi itu sebagai rahmat dari Allah kepada Maryam. Lalu diperintahkan fakuli wasrobi wakori aina, maka makanlah hai Maryam, fakuli, makanlah hai Maryam, makan kurma itu tadi, wasrobi, dan minum air yang ada di bawahmu itu, dan tentramkanlah hatimu, wakori aina, dan tentramkan hatimu. Fa imma taroniya minal basyari akada, maka jika kamu melihat ada seseorang manusia, maksudnya ada orang yang mengetahui dia gitu, fakuli ini nazartu lirrahman sauman, katakan kepada para manusia itu, apa katanya, sungguhnya aku telah bernazar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, untuk menahan diri dari berbicara. Jadi ini munabrata, saya menahan diri, hari ini aku tidak akan bicara dengan siapa-siapa gitu loh. Falan ukalima yauma insiya, dan maka tidak aku berbicara pada hari ini kepada seorang pun. Nah itu nadarnya kepada Allah, begitu dikatakan kepada para manusia, aku bernadar kepada Allah, hari ini aku akan munabrata, puasa bicara, aku tidak akan berbicara kepada seorang pun. Nah, terutama nanti kalau ditanya mengenai kehamilan dan anaknya itu kan begitu maunya, untuk menghindari supaya orang tidak tanya panjang-panjang. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu, maka kemudian Maryam mendatangkan dengan Isa, mendatangi para kaum itu dengan Isa, ya maksud dengan gendong Isa, datangi kaumnya yang digendongnya. Qalu, lah orang-orang berkata, ya Maryam, laqad ji'ti syai'a fariya, sungguh ya Maryam, kamu itu sungguh engkau melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Menuduh ini, kamu tidak punya suami kok punya anak. Wah, ini kamu sudah melakukan mendatangkan sesuatu yang mungkar tuh. Dituduh begitu itu Maryam. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Nah, maka na abuki, bukankah ayahmu imro'a sau'in, bukankah ayahmu itu seorang yang jahat, penzina? Bapakmu kan begitu toh, bapakmu orang baik-baik, orang soleh, bukan penzina, kok kamu punya anak seperti itu? Nah, begitu loh maksudnya itu. Bama kanat umuki bahagia, dan ibumu juga bukan pelacur loh, kok kamu melakukan seperti itu, tidak punya suami, punya anak, gimana? Oh, itu kaumnya mencerca seperti itu. Wa asyarat ilahi, maka Maryam membuat isyarat, yaitu dengan cara menunjuk kepada arah anaknya, yaitu Isa tadi. Lalu para orang-orang yang datangnya, kaumnya itu datang mengatakan, qalu kaifa nukalimu mangkana fil mahdi sobiya,
Bagaimana aku kok disuruh bicara dengan seorang bayek yang masih ada di bandulan? Itu kan anak kecil biasa ditaruh di bandulan, digoyang-goyangkan biar tidur kan gitu. Lah anak bare masuk di dalam bandulan itu aku suruh ngomong dengan dia itu gimana kamu Maryam ini? Nah, kebetulan Isa itu atas kehendak Allah ngomong dia. Qala. Maka Isa itu berkata, ini Abdullah, aku ini hambanya Allah. Loh, ini kuasanya Allah untuk membersihkan nama Maryam yang dituding-tuding seorang yang selingkuh sampai punya anak itu kan. Isa masih banyak ngomong begitu, masih di bandulan. Ini Abdullah, aku ini hambanya Allah. Atanazil kitabah, justru aku ini telah diberi kitab Injil. Loh, masih banyak sudah diberi kitab Injil. Kalau Yahya tadi masih umur 3 tahun sudah diangkat Rasul, disuruh belajar Taurat, loh gitu loh. Ini kalau melihat ayat Al-Quran seperti ini, mesti orang-orang yang bukan agama Islam yang ngaku Isa jadi Tuhan itu mesti harus tahu ini. Isa itu bukan Tuhan. Mengatakan aku ini hambanya Allah, hamba Allah kok dituhan-tuhankan, ya enggak benar toh. Atanial kitabah. Lalu dia Isa itu diberi kitab Injil. Baja'alni nabiya, dan akhirnya diangkat jadi nabi, jadi rasul untuk orang-orang Nasrani pada waktu itu. Nah, begitu. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Isa meneruskan omongannya, pembicaranya. Dijadikan aku ini dijadikan orang yang diberkati. Oh, diberkati. Ya, pokoknya diberkati, dipenuhi segala kebutuhannya, dijaga oleh Allah. Aina ma kuntu, di mana aku berada. Loh, di mana aku berada itu diberkati oleh Allah, dilindungi Allah, dipenuhi kebutuhan oleh Allah, begitu. Wa ausoni bisolati wa zakat. Dia ngomong Isa, aku ini diperintah oleh Allah, diwasiati oleh Allah, suruh apa? Suruh sholat dan zakat. Nah, jadi zaman Isa pun sudah diperintah sholat dan bayar zakat. Sama saja dengan orang Islam sekarang dalam Al-Quran disuruh sholat dan zakat. Nah, jadi semua agama Allah itu seperti itu. Madum tuh kaya, disuruh sholat dan zakat itu seumur hidup, selama hidupnya disuruh sholat dan bayar zakat. Wabarom bi walidani, dan aku disuruh berbakti kepada kedua orang tuaku. Walam yas'alni jabaron syakia, dan aku juga tidak boleh menjadi orang yang sombong dan juga yang ingkar pada Allah. Aku harus tunduk patuh pada Allah. Entah aku sudah diangkat Rasul, dikasih Injil, nah, begitu. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Sama pada yang nabi-nabi depan tadi. Jadi keselamatan, kesejahteraan dari Allah itu untukku. Aku dijamin seperti itu. Keselamatan, kesejahteraan dari Allah itu untukku. Yaitu pada aku. Yauma wulitu, aku dilahirkan. Wa yauma amutu, pada aku dimatikan. Lah, perlu diterangkan. Nih, matinya Isa itu gimana? Sebetulnya Isa itu tidak dalam arti mati seperti orang mati itu, tapi dia diangkat ke hadirat Allah ke atas. Nah, hanya pada waktu itu Isa itu kan sudah dibenci orang Yahudi. Mengapa kok Isa datang mau ganti Musa gitu? Nah, itu dikejar-kejar orang Yahudi Isa itu. Lalu pada suatu ketika ke pojok Isa itu ada di suatu tempat. Lah maunya mau ditangkap, mau dibunuh orang Yahudi itu. Nah, oleh Allah lalu itu diserupakan, ada orang yang diserupakan Isa persis seperti Isa yang tetap di situ. Lah Isanya ditarik ke atas ke hadirat Allah. Itu orang Islam, begitu pengertiannya. Lalu orang yang dipura-purakan sebagai Isa itu disalib orang-orang itu. Lah itulah yang jadi pangkal akhirnya sekarang terus dia itu jadi Tuhan disembah, yang disalib untuk menebus dosa orang. Nah, itu pengertian seperti itu. Karena ini Quran hudal linas, untuk petunjuk bagi semua manusia, ya terangkan saja kepada semua manusia, entah Islam, entah tidak Islam, entah kafir, entah munafik, beritahu semua, biar tahu semua peristiwa seperti ini loh.
Karena memang Al-Quran itu hudalinas untuk untuk semua manusia, tidak ada salahnya kalau ini diterangkan, begitu loh. Tidak masuk mau mendistrikkan agama, tidak. Ini Al-Quran. Wa yauma ub'atsu hayya, dan nanti pada waktu kami dibangkit itu dalam keadaan hidup. Besok di akhirat itu. Nah, mengenai Isa ini ya wallahu a'lam bishawab lah. Ceritanya begitu, ini firman Allah. Isa itu tidak mati tapi ditarik ke atas oleh Allah. Nah, waktu cari itu sudah mati belum atau tidak itu yang tahu Allah. Tapi yang terang Isa palsu yang disalib itu bukan Isa sejatinya. Isa yang diserbakan oleh Allah lalu disalib orang, lalu itu dianggap betul-betul Isa, lalu dijadikan Tuhan, itu. Zalika Isa bin Maryam. Nah, itulah cerita tentang Isa anaknya Maryam. Kalal haqi ladzi fihi yamtarun. Maka kaulal haq yang mengatakan perkataan yang benar. Jadi Isa itu orang yang mengatakan kata-kata yang benar. Tadi yang mengatakan aku ini hamba Allah loh, padahal masih di bandulan dia ngomong gitu. Bener loh, aku ini hambanya Allah, itu begitu loh. Tapi ngapa orang kalau anggap dia sebagai Tuhan? Itu salah sendiri. Isa nggak ngomong kalau dia itu sebagai Tuhan. Alladzi fihi yamtarun, dia mengatakan kepada suatu kebenaran kepada orang-orang yang mereka itu ragu-ragu dan memperselisihkan pendapatnya tentang Isa. Maka nalillahi ayat akidah miwalatin subhanah. Allah itu tidak mungkin bagi Allah itu untuk mengambil dia itu seorang anak. Loh, ini dikatakan ini. Kan lagi ini, siapa yang biasa mengatakan bahwa ada anak Tuhan itu? Allah. Tuhan beranak itu Allah mengatakan loh. Tidak mungkin Allah itu punya anak loh. Itu Allah ngomong begitu loh. Subhanahu, dia itu suci dari punya anak itu, tidak punya anak. Idza qadzan amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, jika Allah itu menghendaki ingin menetapkan sesuatu perkara, maka sungguhnya itu fa innama yaqulu, sungguhnya dia itu hanya mengatakan kepada yang dikehendaki itu apa? Kun, jadilah kamu, maka jadi. Kun fayakun, jadilah maka kamu jadi. Nah, termasuk kejadian Isa ya begitulah. Allah menghendaki Maryam akan hamil, ya ngutus saja sama Jibril disuruh mengembuskan ke rahim Maryam, lalu terjadi kehamilan, kan diucapan kun, fayakun, jadilah Maryam hamil lah begitu. Allah akan menjadikan sesuatu itu begitu itu. Wa innallaha rabbi wa rabbukum, loh ini. Sungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, kaum Nasrani, begitu. Kaum Nasoro, Isa kan diutus kepada kaum Nasoro. Nah, Isa mengatakan, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, orang Nasoro. Lah itu loh. Fa'budu, sembahlah Allah itu. Isa saja ngomong begitu, dia ngaku hambanya Allah. Dimana Allah itu Tuhannya Isa dan Tuhan kaumnya, dan kaumnya disuruh menyembah padanya. Lah kok jadinya Isa dijadikan Tuhan, disembah-sembah, katanya itu anaknya Allah. Itu dari mana logikanya? Banyak orang pintar-pintar, orang pandai-pandai kok bisa menerima ajaran seperti itu loh. Padahal Allah kasih pikiran itu untuk berpikir. Ya berpikir seperti ini, memikirkan keadaan seperti ini. Hadza siratul mustaqim. Inilah justru jalan yang benar yang ini. Bahwa Allah itu Tuhannya Isa dan Tuhannya orang Nasoro, disuruh nyembah oleh Isa yang menyuruh itu. Sembahlah itu Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, kaum Nasoro begitu. Kalau dulu Nasoro tapi sekarang Nasrani kan sama saja, kan hakikatnya itu. Fahtalafal ahyabu mim bainihim, maka lalu terjadilah perselisihan kelompok-kelompok pada waktu itu. Nah, itu mempersilahkan masalahnya. Ya ditangkap itu Isa betul apa bukan. Tapi lo Islam, Allah berfirman Isa itu ditarik ke atas ke sisi Allah. Tapi mereka mengatakan yang ditangkap itu Isa lalu disalib. Fawailul lilladzina kafaru mim masyhadi yaumin adzim. Maka celakalah orang-orang yang
ingkar saat menyaksikan pada hari kiamat yang maha besar itu. Nah ini celaka itu orang-orang kafir itu. Ya orang-orang kafir yang pokoknya tidak ngakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad bukan Rasul, Quran tidak mau mengikuti. Orang kafir seperti itu. Dan besok kalau terjadi hari kiamat, mereka itu akan celaka hari kiamat itu. Asma bihim wa absir. Lalu alangkah tajamnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya terangnya penglihatan mereka yauma ya'tunana pada waktu mereka mendatangi kami Allah. Jadi Allah mengatakan, jadi orang kafir itu besok kok datang menghadap Allah itu pendengarannya tajam sekali untuk mendengarkan apa-apa yang terjadi di situ, dan penglihatan tajam loh. Itu ada apa namanya neraka jahanam tajam sekali. Lakini dolimuna yauma fi dhalalim mubin. Akan tetapi orang-orang yang dolim, yang tidak mau mengaku Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai utusannya, Quran sebagai kitab sucinya, jadi orang yang tidak mau Islam, gampangnya situ aja, itu orang dolim seperti itu. Orang yang tidak masuk Islam itu dolim. Nah, besok di akhirat itu dalam kesesatan yang nyata, sesat betul. Apa yang mereka lakukan di dunia itu salah semua, tidak benar semua, tidak ikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Nah di sana tempatnya jadi akan rugi, akan celaka, ya masuk neraka jahanam. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.